Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pemasaran dan perilaku konsumen. Dimulai dengan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan tersebut, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Nah, jadi proses pemasaran itu dimulai jauh sebelum barang-barang itu diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Menurut Kotler 1980, manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Lalu ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan, itu menurut Stanton 1978. Dan ada tiga unsur pemasaran. Yang pertama ada orientasi pada konsumen, yaitu bahwa pemasaran harus menomorsatukan konsumen dalam menentukan strategi pemasaran. Kedua, ada penyusunan kegiatan pemasaran secara integral, yaitu kegiatan pemasaran merupakan satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan menekankan pada konsep bauran pemasaran atau yang biasa kita sebut dengan marketing mix. Yang ketiga ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah yang terpenting dan menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam perusahaan. Jadi nantinya sehingga produk-produk yang bersaing di pasar dengan para produk kompetitornya akan bisa bersaing secara baik dan juga sehat. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran punya tempat yang paling tinggi bagi suatu perusahaan maupun bisnis, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan dari sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba dan juga keberlangsungan perusahaan di masa sekarang maupun di masa mendatang. Nah, yang akhirnya pemasaran memiliki tujuan menurut Stanton. Pemasaran adalah suatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan pembeli aktual maupun potensial. Yang pertama ada konsumen potensial yang mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan, dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran kepada konsumen. Yang ketiga ada mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk yang cocok dengan konsumen dan dapat terjual dengan sendirinya. Keempat ada meningkatkan penjualan produk. Kelima meningkatkan laba dan keuntungan. Dan keenam memperoleh konsumen baru. Lalu ada pemasaran digital. Ya, pemasaran digital adalah suatu usaha yang mempromosikan sebuah merek dan menggunakan media digital yang dapat menjangkau seluruh konsumen secara tepat dan waktu, juga pribadi dan relevan. Nah, tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktek yang terkadang dalam kategori pemasaran internet. 20 tahun yang lalu, pemasaran digital ini belum begitu booming dan gencar untuk dilakukan dalam setiap strategi pemasaran. Tapi semakin lama media teknologi semakin maju dan memaksa semua orang untuk menggunakan media digital ini. Media digital ini banyak lebih bervariasi dan lebih berguna dalam menyimpan database customer maupun keuangan dan juga database perusahaan. Jadi pemasaran digital ini pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan internet dan non-internet. Pemasaran internet pada umumnya ini memakai email. Pemasaran melalui email disebut juga dengan komersial. Penggunaan email dalam bisnis dapat membantu pengiriman informasi promosi mengenai produk ataupun jasa pada penerima pesan. Yang kedua ada website. Website merupakan alamat atau yang bisa disebut dengan domain yang suatu perusahaan yang berada di dalam internet. Dengan memiliki alamat website sendiri, maka perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih dan juga secara detail dan padat kepada pengguna internet. Website juga merupakan salah satu sarana yang mudah dan murah untuk mengkomunikasikan informasi dan promosi kepada seluruh customer yang ada. Dan yang terakhir ada jaring sosial. Nah, jaring sosial ini sangat pesat perkembangannya atau yang sekarang biasa kita sebut dengan sosial media. Sosial media memiliki jutaan pengguna yang aktif setiap harinya. Sosial media banyak sekali digunakan oleh para penggunanya untuk menjual produk, memberikan informasi secara singkat dan cepat kepada sesama teman ataupun anggota yang ada dalam jaringan mereka. Nah, yang ada pemasaran tanpa internet, ada SMS dan juga iklan banner yang sudah mulai tertinggal ya. Strategi pemasaran digital. Terdapat dua strategi pemasaran digital berdasarkan cara pengiriman,
yaitu dengan tarik dorong. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada strategi tarik and pull. Pemasaran digital atau melibatkan konsumen untuk mencari, melihat, dan mengambil informasi secara langsung secara situs ataupun mesin pencari. Konsumen berperan aktif dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Biasanya terletak pada situs ataupun website, blog, audio streaming, dan lain-lain. Dan juga ada strategi dorong atau push. Pemasaran digital ini memberikan informasi kepada konsumen dengan melihat ataupun menerima iklan digital secara aktif. Informasi ini dapat datang dari bentuk menggunakan email, panggilan ponsel, SMS, ataupun RSS. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.